Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA bergabung kembali untuk menyampaikan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, 3 anggota Satgas Penanggulangan Virus Corona Gedung Putih, termasuk ahli infeksi terkemuka Amerika Dr. Anthony Fauci, tengah menjalani karantina setelah melakukan kontak dengan orang yang dinyatakan positif COVID-19. Dr. Anthony Fauci mengatakan ia akan menjalani karantina yang dimodifikasi karena telah berinteraksi namun dengan risiko rendah dengan seorang staf Gedung Putih. Pejabat lainnya yang terpapar adalah Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Dr. Stephen Hahn yang menjalani karantina mandiri dan Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dr. Robert Redfield yang melakukan karantina mandiri selama 14 hari setelah terpapar virus corona dari seorang staf Gedung Putih yang tidak disebut namanya. Jumat lalu, juru bicara Wakil Presiden Mike Pence, yaitu Katie Miller, dinyatakan positif corona setelah sehari sebelumnya dites negatif. Sebagai juru bicara, Katie biasanya sering berdekatan dengan Wapres Pence dan juga dengan para wartawan. Sebelumnya, seorang anggota militer yang bertindak sebagai salah satu ajudan Presiden Trump juga dinyatakan positif COVID-19. Gedung Putih segera meningkatkan protokol pemeriksaan corona, dan menurut Presiden Trump, para staf yang berinteraksi dekat dengannya kini akan dites setiap hari. Wapres Pence juga mengatakan baik Presiden maupun dirinya akan mendapatkan tes corona setiap hari juga. Sementara itu, negara bagian California membuka kembali kegiatan usaha toko bunga bertepatan dengan Mother's Day atau Hari Ibu di Amerika, saat penjualan bunga biasanya paling tinggi. Sementara itu, sebagian negara bagian lain sudah membuka sebagian kegiatan bisnis seperti salon dan pusat kebugaran. Tapi ahli medis memperingatkan pembukaan yang terlalu dini kontraproduktif terhadap penanggulangan COVID-19. Sedikit berbeda dari proses masuk tempat fitness sebelumnya. Tapi pusat kebugaran MuscleWorks Fitness di Wilmington, negara bagian North Carolina, kembali dibuka. This really is a family atmosphere. This is a mental health issue for a lot of people. They come in here, this is the way they relieve their stress. This is the way they get away from society for a little bit. Pelanggan pun juga senang. I think what he's doing is the right thing, you know. He's trying to keep everything safe, but he's trying to survive and still have a business. He's keeping it safe, he's taking temperatures, he's doing all the right things, and he's trying to make his business survive. So I have a lot of respect for him, and I think more places should do this. Di Houston, negara bagian Texas, banyak yang senang dengan dimulainya kembali sebagian kegiatan usaha setempat. The business that we dropped like 75% from the COVID-19 will always come back and start back in a normal life again. And so far, I haven't seen anyone come in yet. Tapi sebagian pemilik usaha di Houston juga masih cemas. We want to open feeling safe. I don't feel safe. I don't think my staff feels safe. And I don't think the clientele feels safe. Di negara bagian dan wilayah yang belum mengakhiri atau melonggarkan perintah tinggal di rumah pun, warga juga harap-harap cemas. I had this discussion with my children. I just think that a lot of these states that have opened, I think they're moving a little bit too fast. Ahli medis khawatir bila kegiatan perekonomian terlalu cepat dibuka kembali, akan terjadi gelombang penularan baru yang nanti mengharuskan langkah pembatasan lanjutan. Demikian laporan tim VOA. Di tengah pandemi corona, umat Islam di Amerika tetap menjalankan kegiatan Ramadan termasuk beramal bagi warga yang membutuhkan lewat pembagian iftar drive-thru atau tanpa turun dari mobil. Sementara di beberapa kota, warga Muslim menunjukkan kepedulian mereka dengan membuat dan membagikan masker. Relawan Muslim di Amerika bekerja keras menjahit ribuan masker untuk para pekerja esensial. Di negara bagian Massachusetts, Andover Islamic Center menyumbang masker ke puluhan fasilitas kesehatan dan panti jompo. We've now reached 7,000 masks, and we also have a new product line. These are surgical caps for all the nurses and doctors, and we're very excited. Permintaan akan masker terus bertambah, kata DMV Muslim Mask Project. Kelompok ini telah menyumbang lebih dari 2.000 masker ke berbagai fasilitas medis dan tempat lain di Washington DC, Maryland, dan Virginia. Now, grocery workers, I just had a call from an autistic center where autistic children still need to go in for their classes. We have a request from the post office. Upaya mereka dibiayai 100% dengan dana amal. Menurut Melissa, proyek ini ikut meningkatkan kerukunan lintas agama.
So we had a bunch of spring baskets that basically non-Muslims were purchasing, and those monies were being used to buy all the supplies for this mass project. And now that it's caught on, I have 4 large corporate sponsors, non-Muslim, that have funded a significant dollar amount towards this project. Dan selama masih ada permintaan akan masker, komunitas muslim ini mengatakan mereka tidak akan berhenti menjahit dan berbagi untuk sesama. Dari Silver Spring, Maryland, Vina Muptadi, VOA. Saudara, jamaah Masjid Imam atau Indonesian Muslim Association in America dekat ibu kota Washington DC mencari solusi untuk mengatasi berkurangnya dana zakat saat pandemi ini. Mereka membentuk tim ekonomi kreatif untuk memberdayakan para anggota yang kehilangan pekerjaan akibat adanya perintah tinggal di rumah. Lapangan parkir Masjid Imam atau Indonesian Muslim Association in America yang biasanya dipenuhi mobil, sore ini nampak kosong. Namun beberapa mobil terlihat melintasi masjid untuk membeli makanan sebelum berbuka puasa. Ini adalah program Iftar Drive-Thru yang digagas tim ekonomi kreatif Imam untuk mengatasi berkurangnya dana zakat karena ditiadakannya ibadah sholat di masjid. Dengan menjual makanan yang sudah dihibahkan, sudah diwakafkan, sudah diinfakkan ke kita jual makanannya. Jadi hasil penjualnya total 100% untuk pemasukan imam. Dana zakat yang ada digunakan untuk menggulirkan roda perekonomian, membuka lapangan pekerjaan bagi anggota yang kehilangan pekerjaan, terutama saat masa pandemi corona. Bekerja sama dengan diaspora penjual makanan Indonesia, Imam merekrut sekitar 20 supir untuk mengantar pesanan makanan di Washington DC area. Salah satunya Agus Murokib yang memiliki kerja sampingan sebagai supir Uber. Ya, karena sekarang ini Uber driver juga kita takut ya ketemu orang sama orang, makanya salah satunya yang masih bisa dijalankan adalah delivery makanan. Imam juga memberikan pinjaman modal bagi anggota yang ingin menjual makanan. Ini dana umat ya kan, jadi kita kembalikan ke umat dan dia bisa kembalikan anytime dia mampunya kapan. Walau dikenakan biaya antar $3 atau sekitar Rp45.000 dan dihimbau untuk memberikan tips, namun pembeli tidak keberatan. Ini ide yang sangat baik menurut saya karena sebagai komunitas Indonesia, kita saling membantu. Dari Silver Spring, Maryland, Ian Umar, Nia Iman Santoso, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.